Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, pernahkah kita mengalami suatu keadaan yang merasa membingungkan, di mana kita dihadapkan dengan dua keadaan yang harus kita pilih, antara fokus untuk beribadah dengan bertawakal, kemudian meninggalkan urusan dunia, atau justru haruskah kita bekerja keras mencari dunia? Pertanyaan ini sering sekali muncul dalam hati kita saat kita sedang bersemangat menapaki jalan menuju Allah. Ada suara hati yang selalu membisikkan ke dalam diri kita. Kemudian kita ingin sekali menyepi, menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun di sisi lain ada pula kebutuhan hidup yang tak bisa diabaikan. Lantas, manakah yang lebih benar menurut kita? Apakah dengan meninggalkan urusan dunia adalah tanda ketinggian sikap tawakal? Ataukah bekerja dan berusaha adalah bentuk syukur dan pengabdian? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, jangan lupa untuk mendukung channel Ruang Tafakur 2 dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke saudara kita yang lain jika video ini bermanfaat. Sahabat Ruang Tafakur yang dirahmati Allah, ada satu hikmah luar biasa tentang sebuah nasihat spiritual dari Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimakumullah. Nasihat ini menyadarkan kita dari sebuah kerumitan tentang apa yang harus kita pilih dalam menjalani sebuah kehidupan ini. Dalam nasihat itu, Ibnu Athaillah memberikan sebuah pelita yang menuntun kita keluar dari kebingungan ini. Beliau berkata, keinginanmu untuk meninggalkan tajrid, padahal Allah masih menempatkanmu dalam dunia sebab adalah syahwat yang tersembunyi. Dan keinginanmu untuk kembali kepada sebab, padahal Allah telah menempatkanmu dalam tajrid, adalah penurunan dari himmah yang tinggi. Subhanallah, Masya Allah. Dalam nasihat itu, kita menyadari satu hal, bahwa hidup ini bukan soal memilih dunia atau akhirat, tapi tentang bagaimana kita menjalani takdir dari Allah dalam kedudukan dan peran kita dengan sadar dalam menjalankannya. Sebab jika Allah menempatkanmu dalam dunia kerja dan usaha, maka jangan paksa diri untuk menjadi ahli ibadah yang menyepi, karena bisa jadi itu hanyalah karena nafsumu yang tersembunyi, bukan karena keikhlasan yang sejati. Namun jika Allah memang telah membukakan jalan tajrid padamu, maka jangan kembali kepada dunia hanya karena takut miskin, sebab itu adalah bentuk keraguan dan penurunan dari makam yang lebih tinggi. Tugas kita bukan memilih sebuah peran, tapi mengenali di mana Allah menundukkan kita saat ini, karena di sanalah letak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jika kita ridho pada ketetapannya, maka kitalah hamba pilihannya. Sebagaimana seorang petani yang bekerja di ladang, ia tak lebih rendah dari seorang ahli ibadah di mihrab, selama ia bekerja dengan niat yang ikhlas dan tawakal yang benar. Begitu pula seorang ulama yang mengajar tak lebih mulia dari seorang pedagang yang jujur. Jika keduanya berada di tempat yang Allah pilihkan bagi mereka, maka jangan bingung, jangan gundah dalam memilih jalan hidup. Yang harus kita tanya adalah, apakah aku sedang berada dalam ridha Allah atau tidak? Selama kita berjalan di jalan yang telah Allah tetapkan, dan kita mengisinya dengan ikhlas, sabar, dan syukur,
maka kita sedang berada di tengah ibadah yang hakiki. Maka tinggalkanlah keinginan untuk terlihat sebagai ahli ibadah, jika keinginan itu hanya membawa kesombongan pada jiwa kita. Namun, jangan pula berbangga dengan kesibukan dunia. Jika kesibukan itu hanya membuat hati lalai dari Allah, karena hakikatnya dunia dan akhirat bukan dua pilihan yang harus dipisah, tetapi dua sisi dari satu perjalanan, yaitu menuju perjumpaan dengan Allah. Maka kini, setelah kita memahami bahwa bukan tentang memilih tajrid atau asbab, bukan tentang menjadi orang dunia atau ahli akhirat, tapi tentang seberapa ikhlas kita taat kepada Allah dan kita ridho saat di mana Allah menempatkan kita. Mari kita renungkan kembali, sudahkah kita menerima takdir peran kita dengan ikhlas? Ataukah selama ini kita diam-diam sedang mempertanyakan kehendaknya? Jangan biarkan syahwat yang tersembunyi membungkus diri dengan jubah kesucian, dan jangan pula membiarkan cinta dunia bersembunyi di balik dalih karena tanggung jawab. Tapi beribadahlah bila Allah membukakan jalan ibadah penuh untukmu. Berusahalah bila Allah menempatkanmu di tengah dunia kerja dan keluarga. Tapi jangan lepaskan hati dari Allah walau tanganmu sibuk bekerja, karena yang Allah nilai bukan di mana posisi kita, tapi bagaimana hati kita tetap bergantung hanya kepadanya, yaitu hati yang pasrah, hati yang ridha, hati yang tahu diri bahwa ia adalah hamba yang tidak memiliki daya maupun upaya. Maka mari kita berjalan di jalan yang Allah pilihkan dengan lapang dada, dengan niat yang lurus, dan dengan cinta yang penuh kepadanya. Karena hakikat hidup bukan tentang bagaimana kita dikenal manusia, tapi bagaimana Allah ridha kepada kita. Jangan lupa untuk terus menata hati, menjaga niat, dan mencari Allah dalam setiap peran hidup yang sedang kita jalani. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang berjalan dalam terang hidayahnya dan wafat dalam keadaan Allah ridha kepada kita, karena itu adalah puncak dari segala tujuan. Bukan banyaknya amal yang kita banggakan, bukan pula pujian manusia yang kita kejar, tapi ridha Allah itulah yang kita harapkan. Sebab hidup ini singkat dan akhirat adalah kepastian. Tak ada gunanya membangun dunia jika hati tak pernah dekat dengannya. Mari kita kembali menjadi hamba yang jujur pada Allah, yang tidak sibuk menampilkan kesyalihan, tapi sibuk menyucikan hati dari segala tipuan. Karena hanya hati yang bersih yang akan mengenal Tuhannya, dan hanya jiwa yang pasrah yang akan dimasukkan ke dalam rahmat-Nya. Semoga hari-hari kita adalah langkah-langkah menuju Allah, dan akhir kehidupan kita adalah awal dari perjumpaan yang indah dengannya. Maka berhentilah sejenak dari keinginanmu yang terburu-buru. Jangan-jangan yang kau sangka sebagai keinginan suci untuk meninggalkan dunia hanyalah pelarian dari tanggung jawab yang Allah amanahkan. Jangan-jangan yang kau kira sebagai keinginan menuju akhirat hanyalah keinginan untuk terlihat mulia di hadapan manusia. Berapa banyak orang meninggalkan dunia, tapi bukan karena Allah, melainkan karena kecewa, karena malas, karena ingin lari dari kenyataan. Dan berapa banyak orang yang tetap bekerja, namun hatinya bersih dari dunia, karena ia tahu Allah sedang menempatkannya di situ, dan ia setia menjalani dengan ikhlas. Maka sadarlah, tinggalkanlah keinginan yang tak berdasarkan petunjuk itu. Tinggalkan syahwat yang halus,
yang membungkus diri dengan dalih tawakal. Padahal sejatinya itu hanya hawa nafsu yang tersamar. Jangan kejar makam ruhani yang belum waktunya, karena tergesa dalam jalan spiritual hanya akan menjerumuskan kita ke dalam kesombongan. Lebih baik engkau ikhlas di posisi yang Allah tempatkan daripada memaksa naik ke tempat yang tidak kau pahami. Tinggallah di mana Allah menegakkanmu dan rawat hatimu agar tetap bersandar padanya, bukan pada pilihanmu sendiri. Karena sesungguhnya keinginanmu yang salah bisa menyesatkanmu lebih dalam dari kesalahan itu sendiri. Ingatlah, bukan siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di hadapan Allah. Mari kembali kepada kejujuran hati. Mari luruskan niat dan mohon kepada Allah agar ditetapkan dalam ridha-Nya. Ya Allah, jangan biarkan kami terjebak dalam keinginan-keinginan yang terlihat indah, tapi sesungguhnya menjauhkan kami dari-Mu. Mari berhenti sejenak, berhenti dari keinginan-keinginan yang menipu hati kita, berhenti dari harapan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak kekal, berhenti dari mengejar dunia yang tidak pernah memuaskan jiwa. Ya Allah, bantulah kami untuk menyadari bahwa bukan segala yang tampak indah adalah kebaikan. Bukan segala yang kita inginkan adalah yang terbaik bagi kami. Hanya Engkaulah yang tahu mana yang terbaik. Hanya Engkaulah yang memahami apa yang benar-benar membawa kami kepadamu. Jangan biarkan kami terperdaya dengan keinginan yang menyelubungi hati, yang mengarah kepada kemuliaan duniawi, namun menjauhkan kami dari kebahagiaan hakiki yang hanya Engkau yang mampu memberikannya. Ya Allah, tuntun kami untuk mengenal-Mu lebih dalam, untuk menilai segala sesuatu dengan cahaya-Mu, dan untuk senantiasa mengingat bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dan hanya dengan tawakal kepada-Mu, kami akan menemukan ketenangan sejati. Berhentilah mengejar yang tidak nyata, berhentilah mengejar kebahagiaan yang palsu, karena sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya ada dalam mendekat kepadamu, dalam menyerahkan seluruh jiwa dan raga kepadamu. Ya Allah, kembalikan kami kepada jalan yang Engkau ridhai, jalan yang membawa kami semakin dekat denganmu, agar setiap langkah kami adalah langkah menuju kebenaran dan kedamaian abadi. Dan saat ini, mari kita hening sejenak dalam hati, lalu ucapkan Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, atas waktu yang telah Allah izinkan untuk kita duduk bersama dalam renungan ini. Sungguh, tidak semua orang diberi kesempatan untuk mendengar nasihat ini, dan tidak semua hati diberi taufik untuk tersentuh olehnya. Jika engkau masih bertahan menyimak hingga akhir, itu bukan karena kuatnya dirimu, tapi karena Allah sedang lembut membimbingmu menuju cahayanya. Maka ucapkan syukur atas setiap detik yang telah Allah berikan, untuk membuka hati, untuk menatap kembali langkah, dan untuk kembali mendekat kepadanya. Semoga setiap kata yang engkau dengar menjadi sebab turunnya rahmat, menjadi sebab lurusnya niat, dan menjadi cahaya yang menuntunmu hingga akhir hayat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus syalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya lah segala kebaikan menjadi sempurna. Jika nasihat ini menyentuh hatimu, jika ada satu saja kalimat yang membuatmu merenung dan kembali kepada Allah, maka jangan biarkan ia berhenti di hatimu sendiri.
Bagikanlah, sebarkan kepada saudara, sahabat, dan orang-orang terdekatmu, agar mereka pun merasakan cahaya yang sama. Dan jika engkau ingin terus bersama kami dalam renungan-renungan yang menyejukkan jiwa, jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal setiap kali ada nasihat baru yang hadir untukmu. Dukung juga channel ini dengan meninggalkan komentar atau doa, karena setiap interaksi kecil darimu adalah penyemangat besar untuk kami terus menyebarkan kebaikan. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikanmu perantara hidayah bagi banyak hati. Sampai jumpa di nasihat berikutnya. Tetaplah menjadi hamba yang jujur di hadapan Allah dan teruslah melangkah menuju ridha dan cintanya yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.